Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah Jalla wa Ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini di atas hidayah, maka satupun makhluk gak ada yang mampu untuk menjadikan dia sesat. Begitu juga sebaliknya. Jika ada seseorang yang telah dikatakan oleh Allah orang ini di atas kesesatan, maka satupun manusia, satupun makhluk gak ada yang mampu menjadikan dia mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang Ia kehendaki karena sifat Allah Ar-Rahmah, Maha Rahmat, suka berkasih sayang. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesesatan kepada seseorang itu karena sifat Allah Maha Adil. Maka siapa yang diberikan hidayah oleh Allah itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah keadilan Allah. Berarti orang itu memang pantas untuk disesatkan. Ikhwata fi din azakumullah. Kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa banyak hal untuk kita, yang telah memberikan manfaat banyak sekali untuk kita sampai akhirnya kita bisa duduk di masjid ini. Ada kajiannya setelah sholat, ini tidak lain tidak bukan juga dari jerih payahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata fi din azakumullah, di malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita tentang kisahnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Yang kalau yang suka datang ya, dari mulai awal kita bahas Nabi Allah Adam alaihi salam sampai ke Nabi Musa alaihi salam, kita akan mengetahui bahwa kebanyakan cerita Nabi ini diambil di dalam Al-Quran. Baru setelah itu dalam hadis, baru kemudian dari Israiliyat. Namun mayoritas ceritanya itu ada di dalam Al-Quran. Dan kisah yang paling banyak di dalam Al-Quran itu adalah kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Makanya ikhwatah, kisah para nabi ini yang menceritakannya tuh Allah 100% benar. Makanya kalau kita lihat, orang ini kalau buat buku, di kata pengantarnya pasti dia minta maaf akan kesalahan-kesalahan yang akan ada dalam buku. Penulis ini pasti siap untuk menerima apa? Kritik dan saran. Tapi enggak untuk Al-Quran. Al-Quran ikhwatah, ini kitab di awalnya aja, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab, apa kata Allah? La raiba fih. Kitab yang ini kata Allah, enggak ada keraguannya sama sekali. 100% benar semua. Enggak ada kecuali Al-Quran. Makanya enggak ada kitab yang 100% benar semua kecuali apa? Al-Quran. Memang Allah Subhanahu wa taala menjaga kebenaran yang 100% itu adanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk pada saat Bani Israel ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejarannya Firaun. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam sampai menjadikan laut ini terbelah. Kataudil azim, yang tadinya ombak-ombak ini berjalan kemudian berhenti layaknya gunung-gunung yang besar kata Allah. Ada 12 jalan. Dan Bani Israel atau Yahudi ini saat ini ya dasarnya mereka mempunyai 12 kabilah.
Ya, makanya juga nanti kita akan temukan bahwa Nabi Musa alaihissalam juga Allah Subhanahu wa taala memberikan mata air itu 12 mata air. Ya, dan semua kabilah tahu di mana dia mesti minum. 12. Kenapa? Karena memang nasabnya mereka itu berasal atau terpecah menjadi 12. Pada saat mereka lolos dari kejarannya Firaun, mereka keluar dari lautan, mereka lihat Firaun tenggelam dan mereka keluar dari pesisir pantai. Baru mereka keluar dari sisi pantai atau dari pesisir pantai ini, apa yang mereka lihat? Mereka melihat satu kaum yang beribadah kepada satu berhala. Ya, disebutkan oleh beberapa mufassirin yang berhalanya itu berbentuk sapi. Bentuknya apa? Sapi. Apa yang dikatakan mereka kepada Musa alaihissalam? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Musa, buatin kita satu Tuhan kayak mereka punya Tuhan. Ini kapan terjadinya, kawan? Abis ditolong sama Allah. Ya, itu bisa ngelihat gimana akhlaknya mereka ini Bani Israel luar biasa. Makanya dalam Al-Quran ini kalau kita buka, dari Al-Fatihah aja Allah Subhanahu wa taala udah memerintahkan kita untuk berlindung jangan sampai kayak Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah, ittifaq para ulama bahwa mereka adalah Yahudi. Ad-dallin, ittifaq para ulama bahwa mereka adalah Nasrani. Dari awal Quran Allah udah bilang jangan sampai kayak dia nih. Di surat Al-Baqarah makanya kita paling sering temuin kisah siapa? Musa dan Bani Israel. Gimana mereka diingetin sama Allah. Uzkuru ni'mat Allah. Ingat dong nikmat Allah. Ingat nikmat Allah. Ingat nikmat Allah. Kenapa? Maksiatnya banyak nih Bani Israel nih. Gimana gak banyak? Baru ngelihat laut dibelah. Baru diselamatin. Begitu masuk ke kampung yang baru. Dia pengen ngapain? Minta buatin Tuhan. Subhanallah. Gimana gak zalim? Makanya Nabi Musa mengatakan apa? Innahum qaumun tajhalun. Bahlul nih ente nih kata Nabi Musa nih. Jahil nih. Udah ditolongin sama Allah. Mukjizat di depan ente, tetap minta ilah yang lain. Dan ntar kita lihat ya kota gimana Bani Israel ini beriman kafir, beriman kufur, terus begitu. Ya, setelah mereka ditegur lagi oleh Nabi Musa alaihissalam bahwa mereka ini nggak boleh, ya, meminta adanya satu Tuhan untuk mereka sembah, nggak boleh. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam itu memerintahkan mereka untuk masuk ke satu kampung di situ. Ya. Nabi Musa alaihissalam ya mulai dari surat Al-Maidah ayat 21. Ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada mereka, "Ya qaumi idkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Kata Nabi Musa, "Wahai kaum Bani Israel, kalian masuk ke satu tempat namanya Al-Ardul Muqaddasah, tempat yang disucikan oleh Allah, Baitul Maqdis, Palestina, Al-Aqsa. Masuk kalian ke sana. Dan jangan sampai kalian tidak masuk, nanti kalian akan menjadi orang-orang yang merugi." Tapi apa jawaban mereka? Dan antum dengar nih jawabannya ya. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Wahai Musa, di dalamnya ada orang kuat jabbarin dan kami enggak bakal masuk sampai mereka keluar. Kalau mereka udah keluar, kami baru masuk. Apa istimewanya? Semua juga bisa kalau udah keluar kita masuk. Justru Musa inginnya dia jihad di sana. Karena itu Ardul Anbiya, tanahnya para nabi. Ditempatkan oleh orang-orang Kan'aniyin. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Gak pantas tempat di situ banyak para nabi. Kemudian dijadikan tempat syirik. Makanya Bani Israel disuruh masuk sama Musa. Jihad kita. Biar kita yang dudukin Baitul Maqdis. Jangan mereka kufar. Tapi apa jawaban mereka? Tuh lihat, mereka ini kalau manggil Nabi Musa, Musa manggilnya gak pakai Nabi. Qalu ya Musa. Emang adab mereka sama Nabi ini buruk. Buruk luar biasa. Ya gimana gak buruk, mereka pembunuh para Nabi.
Qalu ya Musa. Berapa kali kita temuin ya Musa, ya Musa, ya Musa. Padahal nggak pantas. Allah aja nggak pernah manggil Nabi kita SAW dengan namanya. Kalau lagi panggilan nggak pernah ada. Di Quran makanya nggak ada. Panggilan ya ayuhan Nabi, Rasul. Kan gitu terus. Sahabat nggak ada yang manggil Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Terus begitu para sahabat. Adab. Ya. Dan ini sama ya ikhwata. Kita juga begitu. Kita memanggil seseorang itu sesuai dengan kadarnya dia. Kalau dia seorang ustadz, ya panggilnya ustadz. Dia dokter, ya panggil dokter. Ya. Yang tepat, kalau bukan ustadz, jangan dipanggil ustadz. Ini herbalis panggil ustadz, tukang bekam panggil ustadz, semua panggil ustadz. Enggak tepat. Mesti sesuai, jangan zalim dalam memanggil orang. Ya, ini Bani Israel, adabnya buruk luar biasa sama para nabi. Nanti antum melihat lagi bagaimana lebih buruknya mereka. Ya. Inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Ya, udah gitu nggak mau disuruh jihad. Nggak bakal kita masuk selama mereka masih ada kaum jabbarin. Kaum jabbarin ini itu jadi yang menduduki Baitul Maqdis kala itu dari Kan'aniyin dikatakan orangnya kuat-kuat, tapi manusia biasa. Tapi kuat memang. Ya, ada cerita-cerita dongeng-dongeng lah. Ya, dongeng-dongeng itu dikatakan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Ada yang mengatakan orang-orang Kan'aniyin ini besarnya tuh 3.333 hasta. Berapa tuh? Berapa meter tuh? Hasta segini doang. Ini 3.333. Ya. Kurang lebih 2 kilometer. Ya. Sedangkan Nabi Adam berapa? 60. Iya kan? 60 dhira'. 60 hasta. Nabi Adam alaihissalam. Dan senantiasa kata Rasulullah SAW, makhluk itu tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Jadi kadzab tuh. Yang mengatakan Kan'aniyin itu tinggi-tingginya orangnya berapa? 3.333 hasta. Dan Ibnu Katsir itu kalau nggak salah nambahin dan sepertiga hasta. Udah 3.333 sepertiga hasta. Wallahu alam deh, segimana tuh. Tapi ini kisah-kisah kadzibah, dongeng-dongeng. Ya. Yang katanya saking besar-besarnya mereka itu, ya mereka ini ngambilin Bani Israel dipungut doang sama mereka terus dikantongin. Kadzab ya, ini dongeng-dongeng aja. Ya. Terus nanti dikasih sama rajanya. Ini apaan nih? Oh ternyata manusia. Ya, kalangan Bani Israel. Kisah yang kadzibah juga, yang dongeng juga. Nabi Musa ini kan ada tongkatnya. Ya. Ternyata Nabi Musa ini gak sampai ke mata kakinya. Jadi Nabi Musa itu gak sampai kemana? Ke mata kakinya. Terus gimana bunuhnya? Nabi Musanya lompat dengan tongkatnya terus dipukul mata kakinya, jatuhkan Aniin ini. Ya, ini kadzab. Ya, ini Israiliyat yang bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Ya, ini yang gak boleh diambil. Tukadzibu. Rasulullah apa? Kalian dustakan ini. Ya. Intinya kan Aniin adalah orang-orang memang kuat, jabbarin, sombong-sombong, belagu-belagu, kuat-kuat. Bani Israel ketakutan itu. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuh fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan ada dua orang laki-laki yang bertakwa di kalangan Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengatakan serbulah mereka, yakni serbulah Kan'aniyin ini, kaum Jabbarin ini melalui pintu gerbang negeri tersebut. Jika kalian memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Dikatakan dua orang yang berbicara ini, satu adalah Abdun Saleh, seorang hamba yang saleh. Yang satu lagi Yusha' bin Nun. Siapa Yusha' bin Nun? Ini nanti yang melanjutkan ceritanya Nabi Musa, Yusha' bin Nun. Ya, seorang nabi yang juga dari kalangan Bani Israel. Sampai akhirnya mereka mengatakan, qalu ya Musa. Setelah dua orang itu bilang, dia bilang lagi sama Musa, qalu ya Musa. Panggilnya siapa? Musa tetap. Qalu ya Musa, inna lanadkhulaha abadan madamu fiha. Kita enggak bakal masuk selama-lamanya selama mereka masih di dalam. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kamu sama Rabbmu Musa pergi perang sana, kita duduk di sini. Subhanallah. Lihatin lisan. Ngomong sama Nabi kayak begini. Dikatakan ikhwata, setelah perkataan yang luar biasa
buruknya ini dari kaum Bani Israel, Musa sama Harun sujud sama Allah. Ketakutan dikasih azab. Yusha' bin Nun ini sampai teriak-teriak dengan apa yang dikatakan oleh Bani Israel. Kejinya luar biasa. Ini yang nyelamatin dia dari Fir'aun. Nabi Musa. Ya, ini yang akhirnya menjadikan Bani Israel ini tumbuh lagi. Nabi Musa. Mereka mengatakan apa? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kamu aja. Kamu sama siapa? Sama Rob kami apa Rob kamu? Rob kamu mereka bilang. Bukan Rob kami. Subhanallah. Rob kamu. Musa dan Rob kamu tuh suruh perang berdua. Ajib. Ya. Dan perkataan ini pernah diulang oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan ini bedanya. Memang sahabat Nabi terbaik itu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bersama para nabi. Syuf, lihat Nabi Musa alaihissalam. Yang bersama dia orangnya tipunya kayak begini. Pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mengabarkan bahwa rombongan Abu Sufyan itu akan melewati kita di Badar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak para kaum muslimin untuk berperang ke sana. Ya. Kaum muhajirin, ya. Rasulullah SAW bilang, asyiru alai. Tolong musyawarah kepada saya. Apa yang kalian ingin katakan kepada saya. Dan di depan Rasulullah SAW para sahabat. Faktakallama Abu Bakar fa'ahsana. Abu Bakar ngomong dan omongannya luar biasa. yakni menenangkan hati Rasulullah SAW bahwa kami akan bersama kamu ya Rasulullah. Umar ngomong masih baik omongannya. Sampai akhirnya Sa'ad ibn Ubadah mengatakan, ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Kata Sa'ad, ya Rasulullah kayaknya kamu ini ingin kami yang bicara, kaum Ansar. Karena Rasulullah SAW itu baiatnya sama orang Ansar, bukan perang keluar, enggak. Kalau perangnya di dalam mereka mau. Tapi perangnya di luar ini belum ada baiat ini. Makanya Rasulullah SAW khawatir, kaum Ansar mau ikut apa enggak mau ikut. Ini yang dari tadi jawab itu siapa? Muhajirin, bukan Ansar. Kata Rasulullah, na'am. Di situ Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an mengatakan, ya Rasulullah kami akan ikut denganmu ya Rasulullah. Dan bangunlah Miqdad. Miqdad mengatakan, ya Rasulullah kami tidak akan pernah mengatakan sebagaimana perkataannya kaumnya Musa kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu dengan Tuhanmu berperang dan kami duduk di sini. Enggak ya Rasulullah, tapi idhab anta wa rabbuka faqatila inna muqatilun. Pergilah engkau ya Rasulullah dan Tuhanmu dan kami ikut berperang bersamamu ya Rasulullah. Bahkan di riwayat yang lain Miqdad itu mengatakan, ya Rasulullah jangan takut ya Rasulullah, peranglah kita, serbulah mereka, saya akan berperang. Kami akan berperang, kaum Ansar dari sisi depan, kanan, kiri, belakang. Tuh sahabat, subhanallah. Dalam riwayat lain mengatakan, ya Rasulullah kalau kamu masuk ke dasar laut, kami masuk dasar laut ya Rasulullah. Unzur, lihat gimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, kehebatan mereka membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah mendengar apa yang mereka katakan dari Bani Israel. Qala rabbi inni la amliku ila nafsi wa akhi. Ya Allah, saya enggak punya lagi selain diriku dan saudaraku nih, Harun. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Allah, fafruq, bedakanlah kami dengan orang-orang fasiqin, ya. Pisahkanlah antara kami dengan orang-orang fasik. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini akhirnya menamakan Bani Israel itu siapa? Fasiqin. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman untuk Bani Israel. Apa hukumannya? Allah mengatakan, Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Kata Allah, Baitul Maqdis haram untuk Bani Israel selama 40 tahun. 40 tahun gak ada cerita Bani Israel masuk Baitul Maqdis. Terus ngapain mereka? Yatihuna fil ard. Ini luar biasa. Dibuat tersesat sama Allah selama 40 tahun. Tersesat berapa lama? 40 tahun. Kita kesasar 5 menit gak enak. Ini 40 tahun. Kalau Bani Israel pagi jalan dari sini nih, ya, dia jalan tuh, nyari jalan. Sore dia udah balik lagi ke tempat yang paginya tanpa dia sadar. 40 tahun kayak begitu. Dibikin tersesat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada Bani Israel. Adapun Nabi Musa, ya, Nabi Musa ini dikatakan oleh sebagian para ulama itu enggak masuk
bersama mereka namun kadang-kadang datang kepada mereka. Ada yang mengatakan Musa bersama mereka namun bisa keluar. Khusus untuk Nabi Musa, kalau ada perintah dari Allah bisa keluar, enggak tersesat Nabi Musanya. Ya. Dan ikhwata fiddin azakumullah, 40 tahun ya, Bani Israel akhirnya tersesat di tempat itu. Ya. Dan di 40 tahun ini banyak kejadian yang terjadi. Dalam kurun waktu 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala menginginkan adanya pergantian generasi. Jadi generasi yang nolak perang bareng Nabi Musa, yang nolak masuk ke Baitul Maqdis itu enggak ada. Ya. Pengen dibuat generasi baru yang siap untuk masuk ke Baitul Maqdis apapun resikonya. Dan nantinya Bani Israel ini akan masuk ke Baitul Maqdis. Sama siapa? Yusha' bin Nun. Nabi Musa udah meninggal. Gantinya Yusha' bin Nun. Nanti Yusha' bin Nun yang bawa Bani Israel. Generasi baru tuh bawa ke Baitul Maqdis. 40 tahun ikhwata. Itu Bani Israel ya. Kalau mau ke Baitul Maqdis gak bisa. Kemana-mana gak bisa. Mereka tersesat di situ aja. Sampai di waktu dimana mereka ini perlu makan. Kalau perlu makan mintanya kemana? Musa. Minta ke Nabi Musa alaihissalam di surat Al-Baqarah ayat 57. Ya. Akhirnya Allah mengatakan apa? Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami kirimkan manna wassalwa. Ini dua makanan. Ya. Penafsiran tentang kalimat manna ini banyak tafsirannya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan man ini itu makanan yang mereka hayalkan, itu ada nanti di depan mereka. Ajib. Jadi makanan yang dihayalkan oleh mereka, turun dari langit ada untuk mereka. Itu man. Jadi apa aja? Untuk siapa? Bani Israel. Lihat nih Bani Israel ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Ada tafsiran Ibnu Abbas mengatakan man ini itu adalah makanan yang kalau mereka bangun pagi hari itu udah ada di atas pohon mereka. Gampang ngambilnya, gak susah. Wasalwa, salwa ini burung. Ya, disebut katanya burung samani namanya. Jadi dia burung yang diturunkan langsung dari langit. Jadi manna itu diturunkan langsung dari langit, salwa juga diturunkan langsung dari langit. Untuk makanan Bani Israel. Dari langit. Fresh, bukan dari dapur, dari langit. Ya, turun burungnya, nangkapnya gampang, tinggal dipanggang, dimakan, selesai. Itu makanan Bani Israel, semudah itu mereka makan. Dan mereka setelah mendapatkan makanan, mereka minta kepada Nabi Musa apa? Minum. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka minta minum ke Nabi Musa. Wahai Musa, kita perlu minum. Nabi Musa pukulin tongkatnya ke satu hajar. Hajar imma itu batu atau ada tempat yang lain. Dipukulkan oleh Nabi Musa alaihissalam, keluar 12 mata air. 12. Ya. Dan setiap dari mereka, kabilah mereka ini tahu mereka di mana mesti minum. Karena kabilah mereka ada 12. Air dapat. Manna wasalwa turun dari langit langsung dapat. Tapi apa yang terjadi ya ikhwata? Mereka ya, memang dasar Bani Israel ya. Mereka udah enak-enakan seperti itu, mereka datang ke Musa. Terus dia bilang, "Ya Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid." Musa, bosan. Sama manna, sama salwa, bosan kita. Ya. Mereka bilang, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Tolong dong mintain nama Allah dari tumbuhan-tumbuhan ini keluarin juga tumbuhannya. Minta ketimun, minta bawang putih, minta bawang merah. Ya. Dan beberapa tumbuhan-tumbuhan yang lain. Lihat. Bosan yang dari langit, bosan. Mau yang dari bawah. Ajib. Ya, atastabdiluna alladhi apa ayatnya? Huwa khair
Huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian akan mengganti yang khair? Ini yang dari langit, kalian mau ganti yang lebih parah, lebih di bawahnya dari tumbuhan biasa? Ini Allah kirim dari langit, manna wa salwa. Ya, lihat gimana Bani Israel ini tamaknya luar biasa. Makanya ya ikhwatah, kita di surat Al-Baqarah pasti sering menemukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan Bani Israel untuk apa? Bersyukur kepada Allah. Ya. Uzkuru ni'mat Allah. Kalian ingat dong nikmat Allah. Kalian ingat nikmat Allah. Kalian ingat nikmat Allah. Karena nikmat Allah kepada mereka tuh banyak. Ya, nikmat Allah kepada Bani Israel itu sangat banyak. Nah, akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, ihbitu misran. Kalian pergi ke tempat mana aja, kalian temuin itu kata Allah. Dikasih sama Allah. Lihat tuh. Ya. Sampai di hari ya di mana Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk bertemu dengan Allah. Ini masih dalam kurun waktu 40 tahun. Bertemu dengan Allah. Mau dikasih wahyu lagi nih. Mau dikasih Taurat nih Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Musa itu mengasingkan dirinya dulu. Ya, Nabi Musa mengasingkan dirinya dan berpuasa. Berpuasa wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Berpuasa awalnya selama 30 hari. Ya, ini dalam surat Al-A'raf. Ya, dalam surat Al-A'raf. Bahwasanya Nabi Musa alaihi salam ini diperintahkan oleh Allah wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Ini menarik luar biasa ya ikhwata. Nabi Musa disuruh keluar dari tempatnya Bani Israel yang tersesat nih. Keluar dan Nabi Musa bilang, wahai Bani Israel, wahai kaumku. Saya akan keluar selama 30 hari sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah. 30 hari saya keluar. Karena apa? Karena saya akan menerima wahyu lagi. Ya akhir. Keluar Nabi Musa. Keluar Nabi Musa alaihi salam ya selama 30 hari beliau puasa. Alaihi salam. Di hari ke-30 Nabi Musa alaihi salam ini mencium aroma yang tidak enak dari perutnya karena puasa. Akhirnya dia buka. Dia buka puasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur. Kenapa buka puasa? Kata Nabi Musa, karena aroma saya enggak enak. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa aroma orang yang berpuasa itu lebih harum di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibanding rihil misk. Ya, wanginya kasturi kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, tambah 10 hari lagi puasanya. Ya, tambah 10 hari lagi puasanya. Ini katanya Nabi Musa alaihissalam ini keluar ke kota namanya kota Ariha. Sekarang namanya Jericho. Adanya di Palestina. Ya. Katanya Nabi Musa tuh keluarnya di sana, ke sana. Puasa puluhan hari, 40 hari itu di situ. Sedangkan apa yang dikatakan Nabi Musa sama Bani Israel? 30 hari aja. Ntar saya balik lagi, bawa wahyu. Tapi ini udah 40 hari. Ya. Begitu Nabi Musa pulang ikhwatah. Setelah menerima Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat Nabi Musa alaihi salam ini datang ke waktunya ya. Disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada saat Musa datang ke tempat itu, Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa secara langsung. Jadi Nabi Musa ngedengar suaranya Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Ya, ini keistimewaannya Nabi Musa ini. Kalimullah, orang yang diajak bicara secara langsung oleh Allah. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ini lewat siapa? Jibril alaihi salam. Musa langsung sama Allah. Berbicara sama Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah Nabi Musa ini mendengar kenikmatan suaranya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, aku pengen lihat Engkau ya Allah." Subhanallah. Dari dengar suaranya indah, pengen lihat langsung kata Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tarani," enggak bakal mampu kamu melihat saya di dunia ini. Ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakin dzur ilal jabal
fa in istaqarra makanah fasawfa tarani. Tapi lihat dulu ke gunung itu. Kalau gunung itu tetap begitu, tidak hancur, maka kamu akan bisa lihat saya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Begitu Allah hanya menurunkan satu ruas jari cahayanya, pecah gunungnya. Subhanallah. Fasa'iq. Musa pun pingsan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, enggak mampu berarti. Subhanallah. Manusia ini ada keterbatasan ya kata. Ya. Beda pada saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kata Allah. Di hari di mana orang-orang mukmin bahagia wajahnya. Kenapa? Karena mereka melihat kepada Rabbnya, subhanallah. Ya, dan enggak ada kenikmatan yang lebih nikmat dibanding memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan rezeki ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam ini dapat tuh Tauratnya. Balik lagi ke tempat itu. Begitu balik, Allah ceritakan di dalam surat Al-Baqarah, wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Pas di 30 hari Allah tambahin 10 hari, itu di antara itu Allah udah bilang, Musa, ada fitnah di kaummu, ya. Jadi ada fitnah yang datang di kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Apa itu? Kaummu wahai Musa itu difitnah sama seseorang namanya Samiri. Ya. Ngapain tuh Samiri? Ya, dia memfitnah Bani Israel. Yadhaq alaih, dikerjain tuh Bani Israel sama Samiri. Pada saat Nabi Musa pulang ikhwata, Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada saat Nabi Musa keluar, qalu ma akhlafna mau'idaka bimalkina walakinna humilna awzaran min zinatil qaum. Datang Nabi Musa alaihi salam, begitu datang ngelihat Bani Israel lagi nyembah sapi. Berhala dari emas, bentuknya apa? Sapi. Syuf, ditinggalin berapa lama? 40 hari syirik. 40 hari ditinggalin syirik Bani Israel, subhanallah. Ya, innakum qaumun tajhalun. Ya, kan Nabi Musa bilang, nih kaum jahil benar-benar nih, bahlul benar-benar nih. Cuma 40 hari ditinggal syirik. Dan di situ padahal ada siapa? Nabi Harun. Nabi Musa sebelum meninggalkan Bani Israel bilang sama Harun, kamu gantiin saya di sini. Urus nih Bani Israel dan jangan ikut-ikutan sama keburukan mereka. Ya. Tapi kata para ulama, Harun ini tipenya beda sama Musa. Harun ini lembut. Ya, lembut dia nih Harun. Jadi Bani Israel gak takut sama Harun. Tapi kalau Musa takut dia. Ya gimana gak takut? Ya, batu tampol sekali. Ya, orang tampol sekali, jatuh tewas-tewas semua. Gimana gak takut sama Nabi Musa alaihissalam? Dan Nabi Musa terkenal tegas memang. Beda sama Harun yang lembut. Makanya Harun itu mengatakan, innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani. Ini kaum nih, menganggap saya itu lemah. Gak bisa apa-apa. Dan apa kata Harun? Wa kada yaqtulunani. Hampir mereka bunuh saya. Lihat. Udah ada tuh. Ya, benih-benih pembunuhan Nabi dari mereka tuh luar biasa. Harun yang gantiin Musa aja mau dibunuh. Sampai akhirnya ikhwata, ya. Nabi Musa alaihi salam itu kaget ngelihat mereka ini menyembah sapi itu. Dilempar Taurat. Lempar Taurat marah. Padahal waktu ada orang namanya Samiri ini datang. Jadi si Samiri ini ikhwan, bukan dari kalangan Bani Israel. Tapi waktu Nabi Musa nyebrang sama Bani Israel tuh, ya, di dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa malaikat Jibril tuh ikut dan ada di atas kudanya. Malaikat Jibril ada dan di atas kudanya. Kuda malaikat Jibril ini kalau ngelangkah bawahnya emas. Ya, kalau ngelangkah apa? Bawahnya emas. Nah, mereka nih kaum Bani Israel pas kabur dari rombongannya Fir'aun, sebelumnya tuh mereka ngambilin emasnya kaum Fir'aun, Kipti. Diambil emas nih semua diambil di bawah nyebrang. Terus ketahuan sama Nabi Musa, kata Nabi Musa taruh. Gak boleh, ini bukan hak kalian.
ditaruh sama mereka. Yang mungutin Samiri. Dipungut sama Samiri, gara-gara Samiri ngelihat juga bahwa kudanya malaikat Jibril ini ada emasnya bawahnya. Diambil plus ambil yang itu, diambil semua. Dan dia begitu ngelihat bahwa ini kayaknya malaikat nih kata Samiri. Ya, ini bukan manusia biasa, ini malaikat ini. Ya udah, emasnya banyak banget, ya emasnya banyak banget. Pada saat Nabi Musa, kan mestinya di hari ke-30 pulang, ya. Kata Samiri ke Bani Israel, dan ini kita lihat nih ya, bahlulnya Bani Israel luar biasa di sini. Kata Samiri, ini tahu nggak kalian kenapa Musa belum pulang udah 30 hari? Ya kita nggak tahu. Kata Samiri, Musa ini belum pulang karena dia nggak tahu Tuhannya ada di sini nih. Samiri udah bikin ya dari emas bentuknya sapi. Dan dikatakan oleh Ibnu Katsir, duburnya tuh nggak ditutup. Jadi si bentuk sapi ini duburnya nggak ditutup tapi dibuka. Jadi kalau ada angin tuh keluar suara dari lisannya si sapi tersebut. Bani Israel ini norak. Begitu ngelihat nih sapi kok ada suaranya ya. Ya, suara-suara dari angin dan dari dubur itu masuk ke mulut dari gambaran si sapi ini ada suaranya. Ta'ajjabu, takjub nih mereka nih, ya. Si Bani Israelnya takjub nih apaan nih? Kata Samiri, ilahu Musa, Tuhannya Musa ini. Musa nih 10 hari 30 hari nggak balik nyari ini. Oh ini Tuhannya Musa, disembah sama mereka. Lihat ya, jahilnya azim luar biasa. Ya, dikerjain sama Samiri. Dan Nabi Harun alaihi salam, ya, Nabi Harun alaihi salam ini telah mengatakan gitu kepada mereka, bukan ini sama sekali bukan merupakan Tuhannya Musa. Ini ijl, ini anak sapi yang dibuat sama Samiri. Ya, malah Nabi Harun yang mau dibunuh sama mereka. Makanya begitu Nabi Musa alaihi salam itu datang, ya. Nabi Musa alaihi salam marah dengan Harun alaihi salam. Ente ngapain lah bahasa kita? Ente ngapain di sini? Ini kok ditinggalin 40 hari, ada ente di sini. Pulang-pulang syirik orangnya. Sampai akhirnya Nabi Harun atau Nabi Musa alaihissalam ini Nabi Musa tuh pegang rambut, rosnya, palanya dan pegang jenggotnya Nabi Harun. Ya. Makanya Nabi Harun mengatakan, jangan kamu jambak rambut saya juga jangan jambak jenggot saya. Ya. Maksudnya saya punya uzur nih, kenapa saya begini? Ya. Ini juga menandakan bahwa para nabi punya jenggot. Ya. Dan ternyata jenggotnya ada di dalam Al-Qur'an, ya. Wala ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli, dalam surah Taha ayat 94. Ya. Lalu kemudian ikhwatah, ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana. Di situ Nabi Musa alaihi salam mengatakan, qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana. Tidaklah atau tidakkah, ya, Allah ini telah menjanjikan kepada kalian janji yang baik. Bahwa Nabi Musa alaihissalam ini mengingatkan kaumnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kalian banyak nikmat. Lalu kenapa kalian seperti ini nih? Ya, dan lihat jawaban mereka ya. Kalau yang negor Nabi Musa beda jawabannya. Qalu ma akhlafna mau'idaka bimalkina. Enggak Musa, kita ini enggak berkhianat dengan janji itu. Nih Samiri nih yang bikin kita begini. Lihat. Tadi giliran sama Nabi Harun gimana? Mau dibunuh Nabi Harun ya. Giliran sama Musa takut mereka. Tunduk mereka kalau Nabi Musa alaihissalam yang berbicara. Ya. Sampai akhirnya ikhwatah, Nabi Musa alaihissalam nyamperin Samiri ini. Disamperin sama Nabi Musa alaihissalam terus mengatakan ya. Faja'a bisamiri qala ma amruk. Kenapa kamu ini membuat fitnah di kalangan Bani Israel? Samiri mengatakan qala basurtu bima lam yabsuru bihi. Aku melihat sesuatu yang mereka nggak lihat tuh waktu nyebrang. Apa yang dia lihat? Dia lihat malaikat Jibril dengan kudanya. Ini yang menjadikan Samiri ini akhirnya mau memfitnah atau menguji Bani Israel. Ya. Sampai akhirnya Nabi Musa alaihi salam ini mengatakan kepada Samiri, innalaka mau'idan lan tukhlafah. Engkau Samiri, khusus buat Samiri nih, pembuat fitnahnya, ya, akan ada azab nanti di hari kiamat. Dan Tuhan yang udah kamu buat ini kami akan bakar dan kami tenggelamkan di laut. Ya, kami akan bakar dan kami tenggelamkan di laut dan Samirinya diusir oleh Nabi Musa alaihissalam. Taib, silakan azan dulu. Nah,
dari sini kita bisa lihat ya bagaimana bengkoknya nih Bani Israel ini luar biasa. Cepat banget untuk bisa kembali sesat tuh cepat. Makanya tadi Anda bilang di awal ini ntar dia beriman, ntar dia kufur, ntar dia beriman, ntar dia kufur. Ya, cepat banget pergantiannya tuh cepat. Ya. Sampai akhirnya Samiri ini diusir oleh Nabi Musa alaihissalam. Ijilnya dibunuh, anak sapinya dibunuh, ya, ditenggelamkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya bertaubatlah orang-orang dari kalangan Bani Israel yang udah sempat menyembah ijil tadi. Sapi tadi itu. Ya, sapi palsu tuh. Wahai Musa, apa yang mesti kita perbuat sekarang? Kita mau taubat. Faqtulu anfusakum, kata Nabi Musa. Cara taubatnya, bunuhlah diri kalian. Mati kalian tuh cara taubat kalian. Lihat ya. Gimana Bani Israel ini taubatnya lebih berat daripada kita ya kawan. Taubat kita walhamdulillah ikhlas, nadamah, penyesalan, bertekad untuk tidak kembali dan kita taubat di waktunya. Taubatnya sah biiznillah. Kalau Bani Israel, taubatnya ngapain? Mati, mesti mati. Ya, faqtulu anfusakum. Akhirnya golongan yang pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu disiapkan untuk dibunuh. Ibnu Katsir mengatakan orang-orang yang tetap di atas tauhid enggak terfitnah dengan Samiri ini ya, yang akan membunuh mereka, maka terjadilah pembunuhan besar-besaran kala itu di kalangan Bani Israel. Ya. Dikatakan sab'ina alfan, ada 70.000 Bani Israel yang terbunuh kala itu. Ya, dikatakan seperti itu. Wa rufi'atiz zulmah, dan akhirnya kezaliman pun terangkat dengan apa yang mereka lakukan dari taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mati jadi. Dan Nabi Musa alaihissalam ikhwatah, dalam surat Al-A'raf 155, setelah orang-orang yang tadinya terfitnah sama Samiri ini meninggal, tinggal yang bertahan aja. Nabi Musa nih punya perjalanan baru lagi. Perjalanannya adalah ingin ketemu Allah lagi. Ingin berbicara langsung lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wakhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Kata Allah, Musa mesti memilih 70 orang terbaik. 70 orang terbaik dari kalangan Bani Israel untuk ikut sama dia ke tempat dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. 70 terbaik. Datang mereka, keluar dari situ sama Nabi Musa. Yang biasanya nyasar terus, ini bisa bareng Nabi Musa. Keluar, sampai mereka keluar ini, Nabi Musa ini minta izin sama mereka. Duduk di sini kalian, saya mau pergi dulu. Pergi Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa kembali mendapatkan wahyu. Dan 70 orang ini ya dikatakan ya mendengar suaranya Allah. Didengar tuh. Bani Israel ini. Dia dengar Musanya balik. Begitu Musanya balik, ya, asami'na kalam rabbuk labudda an nasma'a minka. Kata mereka, Musa, ente udah dengar kalam Rabb, ya, ini kalam Allah Subhanahu wa taala. Kami juga ingin dengar, ya. Deketan kata Musa. Akhirnya dia mendengar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaibnya nih, lihat Bani Israel lagi-lagi ya kata. Udah dengar, dia justru ngomong kepada Musa, "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Musa, saya nggak mau beriman kepada Allah sampai saya lihat Allah. Tuh. Subhanallah. Dengar udah, mukjizat udah. Sekarang apa? Mau ngelihat Allah. Dan ingat ikhwatah, orang-orang yang bicara ini orang-orang terbaik dari kalangan Bani Israel. Gimana bawahnya dia? Ini yang terbaik aja mintanya gitu. Musa, kita pengen ngelihat Allah secara langsung. Ya. Fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Akhirnya 70 orangnya ditewaskan di tempat sama Allah. Begitu mereka mengatakan seperti itu. Subhanallah.
Begitu ditewaskan Nabi Musanya bingung. Ya, kata Nabi Musa, ya Allah, apa yang akan dikatakan Bani Israel yang lain? Justru yang 70 orang ikut sama saya mati semua. Ya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu kembali menghidupkan mereka, subhanallah. Dan ini salah satu mukjizat juga dan ini jarang terjadi, ya. Beberapa mufassirin mengatakan Allah pernah mematikan kemudian menghidupkan lagi di dunia ini 5 kali. Salah satunya ini. 70 orang ditewaskan dan Nabi Musa minta-minta sama Allah, ya Allah maafin jahil mereka. Sufaha, orang-orang bodoh. Ya, dan Nabi Musa khawatir dengan kaumnya nanti ini gimana? Ini orang terbaik kita bawa tewas. Betapa lemahnya iman yang di sana itu. Maka dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan begitu Nabi Musa alaihissalam kembali lagi kepada mereka, kasus baru lagi. Apa kasusnya? Kasus ada orang yang terbunuh di kalangan Bani Israel. Nanya sama Nabi Musa, siapa yang bunuh? Tanyain ke Allah, siapa yang bunuh? Nanya ke Allah, kata Allah, izbah baqarah. Sembelihlah seekor sapi. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjut ke penyembelihan Bani Israel tentang seekor sapi yang ada dalam surat Al-Baqarah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat apa yang saya katakan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.